Orang sampah aja kita angkat, apalagi hal yang merugikan kita, pasti kita bersuara. Ya. Bisa terlepas. Kalau ngarepin sistem yang udah busuk ini dirubah, politisinya aja bangsat. Ya, kan bicaranya begitu. Gimana mau ngomong teori apa lagi? Ya kan? Sambo yang model polisi bintang 3 gitu memalukannya. Ya kan? Bawa-bawa agama, saya bilang tembak aja. Bukan orang Kristen dia itu. Bukan pengikut Kristus. Kita ini bukan agama. Kita mengikuti jalan kehidupan Yesus. Iya, setuju. Yesus tidak mengajarkan kayak Sambo mengajarkan itu. Biadab dia. Dan Sambo itu mewakili kepolisian Republik Indonesia saat ini. Itu isi perutnya polisi saat ini. Model Sambo. Dan Sambo itu yang kebetulan yang terekspos. Ya, tutup mata masuk Mabes Polri. Itu Sambo-Sambo semua ketangkep itu. Kita tutup mata pegang itu pasti Sambo yang kedua. Sama podoai. Biadab semuanya. Nah, negara Indonesia itulah isinya. Sistem busuk semua. Semua cari aman. Ya. Pengusaha-pengusaha pun cari aman. Cari nyaman sendiri. Tapi negaranya hancur. Masyarakatnya hancur. Silakan Pak Beta Maluku. Pak Beta, silakan Pak. Silakan Pak Beta. Shalom Pak Frans. Ya, shalom. Iya. Ini teori udah banyak ya. Yang kita dengar banyak dari awal-awal mengenai korupsi, intolerance. Udah terlalu banyak. Saya ada pertanyaan inti nih Pak. Untuk kita semua di sini yang mendengar. Pertanyaannya simpel. Apa betul masing-masing kita di sini ingin melihat Indonesia ini bisa terlepas dari korupsi dan intoleransi, Pak? Tanya diri masing-masingnya dulu. Nah, bila iya, baiklah kita mulai dari diri kita sendiri. Masing-masing kita dulu. Siap nggak kitanya? Ya, ibarat kayak kita ada dalam kubangan lumpur. Siap nggak kita keluar dari lumpur itu? Jangan berasa lumpur ini bisa jadi air yang jernih. Nggak bisa kita harapkan itu. Harus dari diri kita sendiri dulu. Ini contoh ya. Kalau ingin melihat perubahan ya. Nggak instan ini. Karena udah sistem. Udah kubangan lumpur nih. Nggak bisa mendadak langsung jadi air jernih. Kita mulai dari diri sendiri. Misalkan gini ya. Di luar dalam rumah ya. Begitu kita keluar ya. Di lingkungan umum. Lihat sampah. Ya, berani nggak kita pungut sampah itu? Kita bawa kantong plastik sampah, kita taruh di kantong plastik itu. Setiap kita lihat kita pungut. Berani nggak kita lakukan itu? Mau nggak? Dan kalau 1-2 orang lakukan itu menular ke yang lainnya juga. Iya, benar juga. Mungkin ada yang pikir, sia-sia lu ngapain? Malah ikutan buang sampah lagi mereka bisa. Tapi kalau kita lakukan contoh terus, gemaknya bisa menular banyak. Ini kan mental ini, mentalitas. Ya, buang sampah kita pada tempatnya, lihat sampah kita angkat, walaupun bukan sampah kita. Ya kan? Kemudian ngantri juga gitu. Orang serobot, kita udah ngantri orang serobot. Saya mau tahu, Bapak akan diam apa bersuara? Pasti bersuara. Weh, ngantri lu yang benar. Gua udah dari tadi sini lu nyelonong aja kan gitu. Itu lebih berimbas daripada kita berteori, bersikap, bertindak, bersuara. Teori udah terlalu banyak Pak, capek dengarnya. Berani nggak kita lakukan itu dari sekarang? Keluar rumah ada sampah, kita angkat. Ngantri, ada yang nyelonong, kita berteriak. Sehingga mentalitas mereka itu kayak disetrum. Yang udah merasa benar, udah begini kok budayanya udah gini. Enggak. Kita harus lawan itu, dari diri kita sendiri kita mulai. Ya, kita urusan dengan birokrasi, mau dari yang camat, lurah, RT, sampai kementerian. Ada minta kita bersuara untuk apa Pak? Ada minta uang, biar cepet Bu. Loh, kok biar cepet? Ya,
Lo bukannya memang ini tugas Bapak untuk mempercepat urusan, kenapa harus cari duit lagi, Pak? Ya kan? Ada orang takut karena kepentingannya, bisnisnya, waduh nanti malah dipersulit. Itu makanya jadi bumerang terus buat kita. Harus berani, hal-hal yang kecil. Jangan sampai kita harus belajar sama anak TK di Jepang, Pak. Keluar main bukan main, bersihin WC. Mentalnya disiapin. Ini kan udah problem kita ini, mental budaya kita ini yang busuk ini. Dari hal-hal kecil, baru nanti hal gedenya itu akan terimbas. Bagaimana kita bisa dipercaya, bagaimana orang bisa, ya kan, kredibilitas kita bisa ada. Kalau yang udah kecil-kecil gini semua udah busuk, saling curiga, saling menjelekkan, si ini begini, padahal dia nggak sadar kalau bercermin dia sama aja, sama busuknya. Bisa menilai orang diri sendiri dia kotor, ngejelekin orang diri sendiri jorok. Ini kesadaran itu harus dari diri sendiri. Nah ini kalau gemanya semua udah sadar, mentalnya udah bener, itu politisi juga bangkrut, nggak bisa main-main lagi, masyarakatnya udah cerdas. Begitu Pak. Lanjut Pak Frans. Ya, baik Pak Beta. Ya, jadi teman-teman, ya semuanya intinya itu dimulai dari diri sendiri ya. Betul sekali itu Pak. Oke, ini Pak Pastor Paul ini kayaknya sudah ada ini. Oh lagi ada ya, lagi sementara. Pak Mas Santi Amir. Ya, Iya, mungkin ada tanggapan dari yang disampaikan oleh Pak Beta Maluku, Pak. ya. Jadi setuju. Sekarang kan niat, ya niat itu jujur aja lah di keluarga-keluarga di Indonesia ini jarang sekali mengajarkan itu mulai dari kecil gitu. Hal-hal kecil itu jarang sekali diajarkan. Apakah dia itu keluarga Kristen dan yang lain-lain sama saja sami mawon. Jadi ada pola penanganan anak-anak di zaman kita dengan zaman sekarang ini beda. Lah kalau itu tidak dimulai dari keluarga, tidak akan mungkin. Maka saya bilang, ya, pelaku koruptor itu pengadilan rakyat. Sementara dari sisi lain, itu di tiap-tiap keluarga, itu kan ada di situ RT, ada RW, itu difungsikan lah. Difungsikan itu RT sama RW. RT sama RW juga makan gaji buta kok. Apa kerjanya? Nggak ada. Nggak ada kerjanya orang itu. RT, RW. Dan dihidupkan itu babinsa. Memang harus law enforcement, Pak. Ya, gereja-gereja juga yang itu pendeta-pendeta sama ustadznya yang suruh orang korupsi, itu juga ya dikasih sanksi. Nah, tetapi kesemuanya ini karena kita sudah di era demokrasi, di era kebebasan, kalau dilakukan model begitu, maka akan langsung itu nanti melawan itu rakyat. Jadi tidak bisa secara tiba-tiba. Saya tetap cenderung dilakukan pendekatan payung hukum, yaitu tadi MPR itu difungsikan supaya membuat ketetapan MPR itu tidak terlalu berbelit-belit. Ketetapan MPR dijabarkan lagi, itu menjadi rujukan undang-undang. Kalau sekarang ini jangan harap RUU perampasan uang dan aset itu aja setengah mati, nggak jadi barang itu. Gitu Pak Frans Lisi. Contoh Singapura ya. Singapura itu kan mulai anak-anak mereka udah dididik itu buang sampah. Sudah dididik, tidak bisa tiba-tiba begitu. Kalau sekarang kan Indonesia tidak ada. Coba jujur aja lah. Di mana ada begitu? Tidak ada. Terlalu bebas, anak-anak juga bebas main gadget dan segala macam. Tidak ada aturan. Saya dengar Yeni Wahid itu mendidik anaknya itu sangat ketat dan tegas. Yeni Wahid itu nggak peduli dia, dididik itu mental dan tanggung jawab anak-anaknya, jujur. Nah itu bagus itu. Tetapi di Indonesia di sekarang, ya sudah apalagi lihat itu orang-orang di gereja itu sami mawon saja semua, nggak ada kelakuannya itu. Jadi kita prihatin. Jadi maka kalau judul kita kemarin, mari rame-rame korupsi dan intoleransi supaya dapat paham, betul itu. Betul. Pilih yang mana? Rame-rame korupsi atau kita anti korupsi? Nah, pilihan ada pada masing-masing pribadi lah. Itu yang bisa saya sampaikan Pak Frans di sini adalah persoalan besar ini ya.
Di pendidikan sama saja. Yang seperti saya katakan itu, yang kemarin contoh itu kan, ada seorang anak nilainya bagus 93,5. Ada anak nilainya 90. Tetapi karena ada dia dapat sertifikat ini misalnya, yang 90 itu yang dapat fasilitas, yang 93 tidak dapat. Nah, jadi semua sistem ini juga harus dirubah. Ini hanya bisa dijalankan kalau ada suatu kepemimpinan nasional yang tegas. Pokoknya siapa yang apa gebuk aja, nggak usah persoalan HAM ini itulah. Gereja juga kalau macam-macam itu tutup aja misalnya, tetapi resmi dari pemerintah. Yang pendetanya tidak mengajarkan itu apa namanya itu hidup benar dan jujur. Yang dibilang Ibu Tumbar itu betul itu Winarsi, jangan kasih. Maka semuanya ini bisa bagaimana? MUI dibubarkan, tapi kalau dibubarkan ini menjadi kemana? Liar jadinya kan? Nah, tampung di emper sana, biarlah di emper mereka itu berdebat dengan utusan daerah, utusan golongan, utusan dari agama lain. Nah, disitulah terjadi musyawarah. Itu tambahan dari saya, Pak Frans Lisi. Itu Bu Tumbar kelihatannya kasihan lagi dia. Pak Sandi Amer. Iya, Pak. Menyinggung gereja tadi, kalau kita analogikan seperti lumpur yang kotor itu, Pak. Iya. Kita bisa himbau gereja-gereja pendeta-pendeta, ayo kita duduk bicara. Kita cari solusi. Kita mulai dari jemaat-jemaat para pendeta ini dulu. Ya. Kayak contoh yang tadi aja, ajarkan mereka lihat sampah buang. Nggak usah pikir itu sampah orang atau itu sampah lingkungan sudah. Mentalitas dari masyarakat yang jorok, yang tidak tahu aturan. Gereja harus menempatkan diri bagaimana untuk bisa masyarakatnya jadi teratur. Masyarakat gereja ini, masyarakat Kristen ini. Dihimbau untuk masyarakatnya, anak sekolah minggunya, remajanya, orang tuanya, majelis semua. Ayo, kita bikin aksi bersama. Mulai hari ini. Lihat sampah kita angkat. Ngantri, kita ngantri. Kita bersuara kalau ada yang nyelonong. Ya kan? Bahkan waktu kita angkat sampah, ada yang buang sampah, kita bersuara. Buang sampah pada tempatnya. Ya kan? Jalur motor, jalur mobil, ada yang nyelonong lawan arah, kita berteriak, kita lawan. Sadarkan, ini kalian tidak beraturan, ini negara hukum di mana nih? Orang udah jelas-jelas tidak punya implementasinya, bobrok kok. Ya itu yang harus disuarakan terus, tapi dimulai dari hal yang kecil. Nah ini kebetulan seperti ini, gereja bisa jadi terang untuk meluruskan yang bobrok ini, merubahnya dari hal yang kecil, Pak. Kalau semua pendeta sadar, gereja sadar, bisa jadi terang. Imbasnya bukan hanya negara daerahnya jadi bagus, tapi orang bisa melihat, oh ini loh kekristenan, ini loh yang benar. Itu yang kita harus lakukan dari yang kecil dulu. Ngarepin dengan politisi MPR-nya di ini, aduh, sulit, udah rusak. Nggak bisa, karena ini udah kubangan busuk. Lumpur yang udah bau. Gereja harus melepaskan diri dulu dari kubangan ini dengan lakukan hal yang kecil. Nanti kelihatan tuh, Pak, pasti kelihatan. Ya kan? Apalagi udah kita orang Kristen yang udah tertindas begini bisa menjadi terang. Iya. Manusia juga punya hati nurani, bisa lihat, bisa berpikir. Wah, salah gua nih ngikut yang salah nih. Gua mendingan ngikut yang bener lah. Tapi gimana kita mau menunjukkannya kalau hal kecil aja kita sama aja sama mereka. Jadi harus dilakukan hal kecil dari diri sendiri. Nah sekarang ada Pak Santi Amer singgung gereja, ya ajak gerejanya buat sadar dulu. Penting itu. Nanti bias, Pak. Masalah korupsinya otomatis kita akan bersuara juga. Orang sampah aja kita angkat, apalagi hal yang merugikan kita, pasti kita bersuara. Ya, bisa terlepas. Kalau ngarepin sistem yang udah busuk ini dirubah, politisinya aja bangsat. Ya, kan bicaranya begitu. Gimana mau ngomong teori apa lagi? Ya kan, Sambo yang model polisi bintang 3 gitu memalukannya. Ya kan? Bawa-bawa agama, saya bilang tembak aja. Bukan orang Kristen dia itu. Bukan pengikut Kristus. Kita ini bukan agama. Kita mengikuti jalan kehidupan Yesus. Iya, setuju. Yesus tidak mengajarkan, kayak Sambo mengajarkan itu. Biadab dia.
Dan Sambo itu mewakili kepolisian Republik Indonesia saat ini. Itu isi perutnya polisi saat ini. Model Sambo. Dan Sambo itu yang kebetulan yang terekspos. Ya, tutup mata masuk Mabes Polri, itu Sambo-Sambo semua ketangkep itu. Kita tutup mata pegang itu pasti Sambo yang kedua. Sama podoai. Biadab semuanya. Nah, negara Indonesia itulah isinya. Sistem busuk semua. Semua cari aman. Ya. Pengusaha-pengusaha pun cari aman. Cari nyaman sendiri. Tapi negaranya hancur. Masyarakatnya hancur. Ya. Ya begitu Pak. Mungkin masukan saya untuk Pak Santi Amer bisa mendekati pendeta, nggak usah jauh-jauh lah, pendeta-pendeta dekat lah yang kenal. Nanti bisa menular. Mereka bisa lihat lagi, takes time ya, tapi ya bisa, pasti ada waktu. Yang penting kita dulu yang bersih, keluar dari lumpur ini dulu. Iya, betul itu Pak Beta, ada macam quotes ya. Jadi sapu yang bersih itu ya bisa membersihkan, tapi kalau sapu yang kotor ya biar disapu kayak gimana juga pasti kotor lantainya. Baik Ibu Tumbar, silakan Ibu Tumbar. Kau bilang kau menang debat lawan domba yang sesat. Kau bilang banyak yang tobat.